Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Azhari dengan NIM A1I1222016. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat teknologi dan informasi atau biasa disingkat TIK. Pokok bahasannya yaitu yang pertama, pengertian TIK, yang kedua, revolusi industri, yang ketiga, society, dan yang terakhir atau yang keempat, pilar utama TIK 4.0. Pengertian TIK. Istilah teknologi informasi atau information technology mulai populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, teknologi informasi dikenal dengan teknologi komputer atau pengolahan data elektronik atau EDP, Electronic Data Processing. Menurut Kamus Oxford 1995, teknologi informasi adalah studi atau peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Revolusi industri. 1. Revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 adalah era yang terjadi pada abad ke-18, yaitu pada tahun 1760 sampai 1840, dan ditandai dengan adanya penemuan mesin uap pada tahun 1776 oleh James Watt di negara Inggris, sehingga membawa perubahan besar di berbagai sektor. 2. Revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 adalah era revolusi yang terjadi sekitar awal abad ke-19, yaitu pada tahun 1870-an, dan berfokus pada efisiensi mesin di setiap lini atau assembly line dalam proses produksi karena ditemukannya tenaga listrik. 3. Revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 adalah era yang terjadi di sekitar abad ke-20 atau pada tahun 1970-an dan dipicu oleh perkembangan mesin-mesin pintar seperti komputer dan software berbasis teknologi otomatis yang perlahan menggantikan peran-peran manusia di lapangan. Pada era inilah dimulainya digitalisasi khususnya di dunia industri. 4. Revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah era yang saat ini kita jalani, di mana perkembangan teknologi lebih lanjut seperti internet, komputerisasi, microchip, IoT, kecerdasan buatan atau AI, machine learning, deep learning code analysis, bahkan kendaraan otonom merevolusi setiap proses mulai dari produksi hingga distribusi dan berfokus kepada keberlanjutan. 3. Society. Yang pertama yaitu Society 1.0 atau disebut masa hunting and gathering. Pada masa ini, manusia menghabiskan waktunya untuk berburu dan berpindah-pindah tempat. Manusia juga mulai mampu membuat peralatan sederhana, misalnya membuat api yang digunakan untuk memasak dan mengusir predator. Kedua, Society 2.0 atau agrikultural. Pada masa ini, manusia mulai menetap, berternak, dan bercocok tanam. Pada masa ini, manusia juga sudah mulai fokus meningkatkan ilmu pengetahuan. Dari sinilah kerajaan-kerajaan muncul, dan manusia mulai mengenal tulisan. Ketiga, Society 3.0 atau masa industrial. Pada masa ini, populasi manusia semakin meningkat, makanya kebutuhan sandang, pangan, dan papan juga meningkat. Di masa ini, manusia mulai bekerja di pabrik dengan sistem upah. Keempat, Society 4.0 atau information. Manusia memasuki masa di mana informasi bisa diakses dengan cepat dan komunikasi antar manusia semakin mudah dan intens. Pada masa ini, kondisi ekonomi mulai bergeser menuju ekonomi digital, di mana segala kegiatan berbasis internet dan komputer. Kelima, Society 5.0. Society 5.0 punya visi praktis dan otomatis, di mana semua hal akan jadi mudah dengan kecerdasan buatan, misalnya dengan banyaknya pekerjaan yang dialih tugaskan oleh robot. Pilar utama TIK 4.0. Yang pertama yaitu Internet of Things.
Revolusi Industri 4.0 merupakan sistem 4.0 lebih menekankan pada antar alat menggunakan internet dan pemanfaatan big data pada teknologi Internet of Things atau IoT adalah alat yang berhubungan dengan internet dan saling terintegrasi. 2. Big data. Big data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang berstruktur maupun data yang tidak berstruktur. Big data telah digunakan dalam banyak bisnis dan dapat membantu menentukan arah bisnis. Yang ketiga, augmented reality. Teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi maupun 3 dimensi di dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu yang nyata. 4. Cyber security. Upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Cyber attack adalah proses operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, confidentiality, integritas, dan ketersediaan informasi. 5. Artificial intelligence. Artificial intelligence adalah kecerdasan buatan dengan perangkat sistem yang dapat memahami lingkungannya dan dapat mengambil tindakan yang memaksimalkan peluang kesuksesan di lingkungan tersebut untuk beberapa tujuan. Ketika data yang diambil artificial intelligence semakin banyak, maka semakin baik pula. 6. Additive manufacturing. Additive manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur yang sering dikenal dengan menggunakan printer 3D. Di dalam era digital saat ini, gambar desain digital yang telah dibuat dapat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan desain skala tertentu. 7. Simulation. Simulasi digunakan dalam banyak konteks seperti simulasi teknologi untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, pelatihan pendidikan, dan video game. 8. Sistem integration. Sistem integrasi atau integrated system merupakan rangkaian yang menghubungkan beberapa sistem, baik secara fisik maupun fungsional. Sistem ini akan menggabungkan komponen subsistem dalam satu sistem yang menjamin setiap fungsi dan berfungsi sebagai kesatuan dari sebuah sistem. 9. Cloud computing. Komputasi awan atau cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengolahan data dan aplikasi, di mana penggunaan sistem diberikan hak akses atau login mengakses server virtual untuk bisa konfigurasi melalui server internet. Itulah yang dapat saya sampaikan dari materi mengenai hakikat teknologi dan informasi. Mohon maaf jika banyak salah saya ucapkan atau saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.